Presiden Joko Widodo menjadi tamu kehormatan sekaligus pembicara dalam Lustrum ke-8 Universitas 11 Maret di Solo, Jawa Tengah. Selain berbicara mengenai persaingan global, Jokowi juga membanggakan dirinya sebagai kakek di usia muda. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Eko Frima dari Solo, Jawa Tengah. Eko, apa saja yang menjadi sorotan Presiden dalam pidatonya di kuliah umum kali ini? Ya, Sumi, ada sejumlah poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengisi kuliah umum di Universitas Surakarta pada hari ini. Namun sebelum memulai kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo sempat berkelakar karena dirinya terlalu muda untuk menjadi seorang kakek. Hal itu dianggap menjadi bahan tertawaan atau tertawa para akademisi yang hadir pada hari ini. Namun dalam pidato atau mengisi kuliah umum tersebut, Presiden Joko Widodo menekankan ada 2 poin yang harus menjadi tantangan oleh para akademisi dan juga universitas. Antara lain, Sumi, bagaimana universitas terlibat dalam menjawab tantangan dunia. Seperti diprediksi pada tahun 2043, nantinya tantangan dunia, penduduk dunia akan meningkat, jumlah penduduk dunia akan meningkat drastis, yakni sebanyak 12,3 miliar orang. Dan ini sendiri tentu saja dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia, nantinya akan bertambah juga jumlah kebutuhan, yakni kebutuhan pangan dan juga energi. Ini menjadi poin khusus oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana universitas dan juga para akademisi juga terlibat langsung dalam perkembangan tersebut. Dari segi pemerintah sendiri juga telah memperkuat dengan memperbanyak sejumlah pembangunan infrastruktur, mulai dari timur Indonesia. Tidak hanya pembangunan, tidak hanya di Java sentris saja, tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di bagian timur Indonesia dan juga mulai di bagian barat Indonesia. Pembangunan juga ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dengan memangkas sejumlah perizinan-perizinan yang dianggap lama, seperti waktu bongkar muat yang biasanya hampir mencapai 1 minggu atau 10 hari, ini dipangkas jadi 3 hingga 4 hari. Dan Presiden Joko Widodo juga menekankan bagaimana petrol yang selama ini dianggap menjadi benalu di negara, saat ini juga telah dipangkas. Kenapa sejak dulu tidak harus menggunakan petrol untuk membeli minyak, padahal bisa dari antar negara hingga ke negara lain. Dan inilah meskipun banyak tantangan yang dianggap oleh Presiden Joko Widodo, namun ini seharusnya bisa untuk menjawab tantangan Indonesia ke depannya dalam menjawab tantangan dunia. Tadi Presiden Joko Widodo juga menegaskan dalam kuliah umumnya bagaimana mahasiswa sendiri seharusnya dalam pengembangan riset dan juga keilmuannya juga menekankan bagaimana kebutuhan oleh masyarakat sendiri, terutama dalam mengembangkan riset yang menguntungkan kepada masyarakat. Kita tahu Jawa Tengah sendiri dari 15 kabupaten kotanya masih dalam standar kemiskinan. Hal itu disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, yakni Ganjar Pranowo. Dan Ganjar tadi juga menyampaikan diharapkan Universitas Surakarta atau Universitas Negeri Solo saat ini mampu berkontribusi langsung untuk meningkatkan atau mengurangi angka kemiskinan yang ada di Jawa Tengah. Dan Sumi, informasi selengkapnya, saat ini Presiden Joko Widodo tengah melakukan kunjungan atau melakukan sidak langsung di Bulog yang ada di Solo ini. Dan rencananya setelah ini Presiden Joko Widodo akan melakukan sholat Jumat dan nantinya juga akan melanjutkan kunjungan kerjanya di Karanganyar atau melihat bendungan di Karanganyar. Untuk sementara demikian, Sumi, laporan kami dari Solo, Jawa Tengah. Saya datang ke Tanjung Priok, dijelas-jelasin, di monitor TV, saya sampaikan, nggak perlu menjelaskan seperti itu. Saya 23 tahun hidup di pelabuhan, ngurus import, ngurus ekspor. Nggak usah jelasin. Saya tanya, berapa hari sekarang dwelling time? Nggak bisa jawab. Saya beri waktu 6 bulan. Harus bisa di bawah 5 hari. Kan permintaan saya juga masih wajar, di bawah 5 hari. Saya tunggu 6 bulan. Tidak bergerak sama sekali. Ya akhirnya ada menteri yang saya ganti, saya copot. Itu masalah dwelling time. Berantem gara-gara logistik. Presiden Jokowi membandingkan dwelling time di Singapura yang hanya 1 hari dan di Malaysia 2 hari. Bahan baku impor. Sementara dwelling time di Indonesia saat ini masih berkisar 4,7 hari.
Presiden mengaku telah memerintahkan menteri terkait untuk menurunkan masa tunggu di pelabuhan menjadi 3 hari dalam kurun waktu 3 bulan mendatang. Akan saya pantau terus. Jangan sampai ada korban lagi masalah dwelling time. Nggak boleh ada korban lagi. Saya nggak main-main masalah ini. Masalah global, sekali lagi, semakin ekstrim, berubah semakin ekstrim, semakin cepat, semakin kompleks. Kalau tidak kita hadapi dengan serius, tidak kita hadapi dengan perubahan sistem, dengan kecepatan pelayanan, sekali lagi tinggal kita. Pada reshuffle jilid 1, sejumlah menteri dicopot, diantaranya Menko Kemaritiman Indroyono Susilo dan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Dari Jakarta, Wahyu Jaju, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Evaluasi kabinet. Karena yang gaduh-gaduh. Oh ya.